never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 저희는 한국어 사과 먹기조입니다. 이번 발표로 맡기도 매우 기쁘게 생각합니다. 먼저 요리 조언을 소개하겠습니다. 안녕하세요. 저는 부부 아메리아입니다. 안녕하세요. 저는 디시아입니다. 안녕하세요. 저는 수현이입니다. 안녕하세요. 저는 유나다마티 주니아입니다. 안녕하세요. 저는 시다모리다입니다. Assalamualaikum. Annyeonghaseyo 여러분. 저는 수현이입니다. Aku dari kelas AB5. Yang pertama itu ada owi atau kosakata. Di sini ada beberapa kosakata dari beberapa jurusan. Yang pertama itu ada gugeguk munhak atau ilmu bahasa dan sastra Korea. Terus yang kedua ada yokshahak atau ilmu sejarah. Yang ketiga ada Chumunun Juhak, itu astronomi. Terus ada Simunbang Songhak, ilmu jurnalisme. Terus ada Uihak atau ilmu kedokteran. Nah, kalau ilmu ekonomi ini Gyeongjehak. Nah, ini nih, ini tuh jurusan kita ya, administrasi bisnis. Gyeongyonghak. Oke. Apa jurusan kita apa? Kalau jurusan kita apa? Ya, Gyeongyonghak. Terus yang terakhir ada Jongbutong Shinhak atau ilmu komunikasi. Terus di sini ada materi enji dan enji. Nah, ini tuh nunjukin seberapa banyak atau lama waktu yang telah berlalu sejak situasi atau aktivitas telah terjadi. Biasanya digabung beberapa partikel yaitu deda atau sudah, terusan nemda atau sudah lebih, andeda yang artinya tuh belum sampai. Aturan penulisan itu gimana? Jadi gini, kalau misalkan kata kerja itu memiliki bacim, pakainya enji. Kalau misalkan kata kerjanya itu nggak punya bacim atau punya bacim tapi bacimnya itu yang L, huruf L itu pakainya enji. Contohnya gini, misalkan makan kan mokda ya, makan kan mokda. Nah, mokda itu kan ada ininya ya, ada apa sih namanya, ada bacimnya. Jadi da-nya dihapus, jadi mau genji gitu. Terus di bawah ini ada selanjutnya ada contohnya saya bekerja di perusahaan ini sudah 10 tahun. Nah, bahasa Koreanya itu janan ihasaseo ilhan jisip nyon dua seseo. Kata kerja dari kalimat ini tuh bekerja itu berasal dari kata ilhada. Nah, da-nya tuh dihapus, ilhannya itu ditambah nji karena di situ ada bacim tapi bacimnya tuh yang L, jadinya pakainya yang nji. Jadi ilhanji sipnyon dua seo. Tadi kan karena pakainya sudah 10 tahun, sudah itu kan deda, jadi dua seo gitu. Terus yang di bawahnya itu ada lagi, saya bekerja di perusahaan ini sudah 10 tahun lebih. Jadi bahasa Koreanya jonan ihosaseo ilhanji sipnyon no seseo. Ininya sama ya, ilhanji, karena kan tadi kata kerjanya sama, yaitu bekerja, jadi pakainya ilhanji sipnyon no, cuman bedanya di neomos seseo, karena tadi kalau sudah lebih itu nemda, jadi di sini pakainya nemes seseo gitu. Begitu pun yang di bawahnya kayak gitu. Ngerti kan ya? Harus ngerti, kalau nggak ngerti nggak boleh. Kayak mana ini kayak gitu. Terus kasih contoh lagi nih, misalkan pergi itu kan ininya asal katanya kan gak ada, jadi da-nya dihapus, da-nya diambil, enji ditambahin enji karena nggak ada bacimnya, jadi pakai enji, enji pakai, jadi ganji. Kalau misalkan ada bacimnya itu pakai enji, ada e-nya, enji gitu. Kayak tadi makan kan mokda, jadi da-nya dihapus, ditambahin enji karena di situ ada bacim, jadinya mau genji. Kalau misalkan pergi gak ada, berarti jadinya ganji karena di situ nggak ada bacim. Oke, sekian dari aku. Selanjutnya dilanjutin sama teman aku. Bye bye, terima kasih. 그럼 이 수업을 하겠습니다. 앞에서 발표해준 친구에게 감사드리고 지금부터 저는 의견을 읽는 연극 설명하겠습니다. 지금은 2007년 5월입니다. Sekarang adalah bulan Mei tahun 2007. 저는 1880년에 태어났습니다. saya lahir pada tahun 1980. 1990년에 대학교에 입학했습니다. saya masuk university pada tahun 1999. 2003년에 대학교를 졸업하고 회사에 취직했습니다. saya lulus universitas pada tahun 2003 dan mulai bekerja ke sebuah perusahaan. Nama udah 열심히 일해서 2006년 5월에 과장이 됐습니다. Karena saya bekerja keras setiap hari, saya menjadi manajer pada tahun 2006. 그리고 2006년 10월에 했습니다. Dan saya menikah pada bulan Desember 2006. 저는
내년에 아빠가 되겠습니다. Saya akan menjadi seorang ayah tahun depan. Next. 그리고 지금부터 nanti, ende, atau ende. Tata bahasa ini digunakan untuk menghubungkan dua kalimat dan menyatakan perbandingan, latar belakang, atau transisi informasi. Biasanya ini tuh digunakan saat pembicara ingin memberi informasi di kalimat pertama, lalu melanjutkan ke poin kedua yang ingin dibandingkan atau dinyatakan. Seperti aturan penulisan ini, untuk kata kerja atau kalimat lampau itu menggunakan kata nende, akhiran nende. Kalau kata sifat diakhiri dengan bacim itu ende, kalau kata sifat tanpa bacim itu ende. Next, beberapa contoh. Yang pertama itu 서울은 8월이 제일 더운데 도쿄는 언제 제일 더워요? Seoul pada bulan Agustus itu paling panas. Kalau Tokyo kapan paling panas? Nah, ini pakai ende karena do itu adalah kata sifat dari dokta, jadi memakai ende. Yang kedua itu 저는 여름을 좋아하는데 미선 씨는 어느 계절을 좋아해요? Saya suka musim panas. Kalau Mison suka musim yang mana? Nah, ini 좋아하는데 itu memakai nende karena ini adalah dari kata kerja 좋아하다. Jadi memakai nende. Yang ketiga itu 우리 회사는 월급이 3% 오르는데 제임스 씨 회사는 어때요? Perusahaan kita naik 3%. Kalau perusahaan James itu gimana? Nah, ini memakai nanda juga karena ini dari bentuk orias ini, rasta ini dari bentuk lampau dari oreda. Jadi kita memakai nanda. Selanjutnya ini ada beberapa kalimat yang bakal kita ubah ke tata bahasa nende atau ende atau ende. Yang pertama itu 저는 사진 찍기를 좋아합니다. 영수 씨는 뭘 좋아하세요? Yang pertama itu saya suka memotret. Kalau Yongsu suka apa? Nah, ini kalau kita ubah ke tata bahasa yang tadi itu kita pakai nende karena kata kerja 좋아하다. Jadi kita pakai nende. Jadi 저는 사진 찍기를 좋아하는데 영수 씨는 뭐 좋아하세요? Nah, yang kedua itu 저는 쓰기가 제일 어렵었는데 왕웨이 씨는 뭐가 어려워요? Menulis adalah yang paling sulit bagi saya. Kalau Wang Wei, apa yang paling sulit? Nah, ini kita ubah ke jadi, kan ini 어렵습니다. Ini dari kata 어렵다. Dimana itu kata kerja, jadi kita pakai nende. Jadi, 저는 쓰기가 제일 어려웠는데 왕웨이 씨는 뭐가 어려워요? Nah, yang ketiga itu 2급 학생들은 교실에 있습니다. 2급 학생들은 어디에 있습니까? Yang ketiga itu siswa kelas 1 ada di ruang kelas. Kalau kelas 2 itu ada di mana? Nah, ini kita ubah jadi ke nanda juga karena semnida itu adalah untuk mengatakan bentuk lampau ya. Jadi kita pakai nanda. Jadi kalau diubah jadi 2급 학생들은 교실에 있는데 2급 학생들은 어디에 있습니까? Yang keempat itu 우리 학교는 언어 시험이 끝났습니다. JC 학교는 언제 끝납니까? Yang keempat itu ujian di sekolah kami selesai hari ini. Kalau sekolah Jane kapan selesai? Nah, ini kita ubah ke bentuk, ini kan semida juga bentuk lampau ya, jadi kita pakai nende. Jadi 우리 학교는 언어 시험이 끝났는데 JC 학교는 언제 끝납니까? Yang kelima itu 한국 사람들은 생일에 미역국을 먹습니다. 일본 사람들은 무엇을 먹습니까? Yang kelima itu orang Korea makan sup rumput laut saat ulang tahun. Kalau orang Jepang itu makan apa? Nah, kalau kita ubah ke tata bahasa tadi, ini itu 먹습니다. Ini mana mok itu dari kata kerja 먹다. Jadi kita pakai itu kata kerja ya. Jadi kita pakai nande. Jadi kalau diubah jadi 한국 사람들은 생일에 미역국을 먹는데 일본 사람들은 먹습니까? Oke, mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih. Selanjutnya itu bakal dilanjutkan oleh teman saya. Dan annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 저는 티샤입니다. 저는 학습 영상을 찾아요 왔습니다. 즐거운 시간 보내세요. Jadi di sini aku mau jelasin penjelasan pada slide 11, 12, dan 13. Nah, untuk penjelasan 11 ini
berisi sebuah kosakata yang menunjukkan hubungan antar keluarga. Nah, bisa kita lihat yang bagian kanan ini menunjukkan arti dalam bahasa Indonesia ya, dan yang bagian kiri ini menunjukkan Hangul atau dari bahasa Korea. Nah, yang pertama ada kakek. Kalau bahasa Korea kakek itu bisa disebut sebagai halaboji. Nah, itu disebutnya kakek ya. Nah, yang kedua ini ada nenek. Kalau nenek ini dalam bahasa Koreanya itu halmoni. Halmoni. Yang ketiga itu adalah om atau kakak dari ayah, yang bisa disebut sebagai kenaboji gitu. Nah, yang keempat ada istri dari kakek ayah. Nah, ini kita bisa menyebutkan sebagai kenomoni gitu. Nah, yang kelima ini ada ayah. Kalau ayah itu biasa kita dengar ya di drama Korea atau dari percakapan orang-orang Korea. Ayah itu sering banget yaitu aboji gitu. Kalau ibu juga sama nih. Ibu bisa kita sebut sebagai omoni gitu. Nah, yang ketujuh ini ada paman atau adik dari ayah ya teman-teman, yaitu jakanboji gitu. Nah, yang kedelapan adalah istri dari adik ayah atau istri adik ayah ya, atau bibi ya teman-teman. Nah, ini tuh bisa disebut sebagai jaken emoni. Nah, yang kesembilan ada bibi adik saya, yaitu bisa disebut sebagai gomo. Yang ke-10 ada kakak, itu biasa kita dengar juga ya, disebutnya sebagai opa. Nah, ada juga kakak ipar, yaitu sebutnya sebagai olke. Nah, terus ada kakak perempuan ya, kita bisa sebut sebagai nuna. Terus ada kakak perempuan juga, sebutnya sebagai oni. Jadi ada dua, ada nuna atau enggak oni. Terus ada adik. Nah, adik tuh biasanya kita sebut sebagai di bahasa Korea itu sebagai dongseng. Lalu yang ke-16 ada kakak sepupu yang bisa kita sebut sebagai sachonhyong. Lalu ada kakak sepupu juga yang bisa kita sebut sebagai sachon opa. Nah, yang terakhir ini ada adik sepupu guys. Nah, kita bisa sebut sebagai sachon dongseng. Nah, segitu penjelasan untuk slide 11. Tadi adalah penjelasan slide 11 ya. Kalau sekarang ini aku mau jelasin pada slide 12 yang ini juga sama, berisi tentang istilah dari keluarga atau kekerabatan gitu ya dalam bahasa Korea dan bahasa Indonesianya ya teman-teman. Yang pertama ada paman atau suami bibi, itu bisa kita sebut sebagai gomodu. Yang kedua adalah kakak sepupu, kita bisa sebut sachonhyong. Yang ketiga ada istri kakak sepupu, itu bisa disebut sebagai sachonhyongshu, pakai shu ya. Nah, kalau ini ada kakak sepupu juga, tapi ininya bahasa Koreanya itu sachon opa ya. Terus yang kelima ini adalah istri dari kakak sepupu, kita sebut sebagai sachon noku. Terus ada adik sepupu, kita sebut sebagai sachon dongseng. Terus ada kakak juga nih, kita sebut sebagai hyong. Terus ada kakak ipar, kita sebut sebagai hyongsu. Terus ada kakek dari pihak ibu, ini bisa disebut sebagai ohalboji. Lalu ada nenek dari pihak ibu, yaitu ohalmoni. Lalu ada ibu, kita sebut sebagai omoni. Terus ada bibi juga, bisa disebut sebagai imo. Dan ada paman, disebut sebagai gomobu. Lalu ada yang 14, ini adalah bibi, yang bisa disebut sebagai imo. Yang terakhir ini ada paman, yang bisa kita sebut sebagai komobu. Nah, pada slide 11 dan 12 ini, kita nggak jauh beda ya pembahasannya, jadi masih sama-sama aja. Lalu kita bakal lanjut ke slide 13. Aku akan jelasin penjelasan pada materi slide ke-13. Nah, di slide ini tuh materi itu menjelaskan tentang penggunaan akhiran kalimat yang akhirat kalimatnya tuh ada a atau enggak sama ojida gitu. Seperti yang ada pada gambar ini ya, teman-teman. Nah, kalau akhiran ini digunakannya untuk menyatakan perubahan atau proses perubahan suatu keadaan atau sifat. Nah, mari kita uraikan ya bagian-bagiannya. Yang pertama ini adalah ada contohnya, teman-teman, seperti pada gambar. Nah, seperti yang pertama, kalian lihat pada gambar tersebut itu ada tabel yang merupakan ada tabel perbandingan gitu. Yang pertama itu adalah bentuk kamus, yaitu bentuk kamus itu kayak bentuk dasar atau kata sifat yang tertera dalam kamus gitu. Nah, yang kedua ini adalah semiformal. Kalau semiformal ini adalah bentuk semiformal dari kata sifat yang merupakan bentuk dasar sebelum menambahkan yang awal itu a atau ojida gitu. Nah, yang ketiga itu adalah bentuk kata sifat setelah ditambahkan akhir a atau ojida. Nah, lalu di sini aku pengen jelasin nih teman-teman, di dalam tabel tersebut kan ada contoh ya, contoh kalimat atau kata sifat yang di dalamnya itu udah diterterain dari bentuk kamusnya dan semiformalnya juga setelah ditambahkan kata akhiran a atau ojida ini. Nah, yang pertama ini contohnya itu kata sifatnya itu dingin. Dalam bentuk kamusnya itu cupda gitu kan. Nah, kalau dari bentuk semiformalnya dingin itu bisa disebut sebagai cuoyo gitu, cuoyo. Nah, lalu kalau kita udah tambahin akhiran a atau ojida ini, jadinya kalimatnya jadi cuojida gitu. Tapi artinya menjadi dingin atau kayak mendingin gitu loh. Lalu yang kedua ada sehat. Nah, sehat ini dalam bentuk kamusnya ini, kata sifatnya ini disebutnya sebagai gonghanhada. Kalau dari bentuk semiformalnya sehat ini sebagai bahasa Koreanya itu gonghangheo. Ya, dari gonghanhada jadi gonghangheo. Itu dalam bentuk semiformalnya. Lalu kalau udah ditambahkan kata akhiran itu, kita bisa sebut sebagai gonghanhajida gitu. Itu jadi kayak artinya menjadi sehat atau tetap sehat juga bisa. Tapi kalau setelah ditambahin akhiran itu artinya menjadi sehat. Nah, yang ketiga ini ada tidak bagus ya. Kalau dalam bahasa Koreanya disebut sebagai anjodda. Dalam bentuk semiformalnya kita bisa sebut sebagai anjoyo. Lalu kalau misalnya kita udah nambahin kata akhiran itu, jadinya seperti anjoajida.
anjoajida gitu. Jadi artinya menjadi tidak bagus gitu kan kalau pakai tambahan akhiran itu. Ini yang keempat ini adalah sada, artinya murah ya teman-teman. Dalam kalimat semiformalnya kalau sada itu jadi sayo, sayo gitu. Tapi kalau udah ditambahin kalimat akhiran a atau ojida jadinya sajida gitu. Jida, gitu. Nah, yang terakhir ini kata sifatnya itu rajin ya. Kalau rajin dalam bahasa Koreanya yaitu bujiron hada. Bujiron hada. Nah, kalau kita jadi semiformalnya bentuknya itu jadi seperti bujiron hayo. Bujiron hayo. Kalau udah kita tambahin kata akhiran a atau ojida, ini menjadi bujiron haijida. Bujiron haijida. Jadi artinya menjadi rajin dan artinya tuh langsung berubah ya kalau udah ditambahin akhiran a atau ojida ini. Nah, untuk membentuk kalimat yang menunjukkan proses perubahan atau menjadi dalam bahasa Korea itu harus kita menggunakan akhiran a atau ojida ya teman-teman. Oke guys, jadi itulah sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah-salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Annyeonghaseyo Yorobun, Cynthia Maulida Ibnida kelas Abi 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi slide 14, 16, dan 17. Berikut ada dua gambar tentang gaya hidup. Yang pertama, Undogel Mani Hemyeon Geogang Aijil Geo Yeyo. Artinya jika banyak berolahraga akan menjadi sehat. Yang kedua, Paeseteu Udega Manem Yeon Geogagi and Joajil Geo Yeyo. Artinya jika banyak memakan cepat saji kesehatan Anda akan menjadi lebih kurang. Yang selanjutnya yaitu tentang Reugo atau Reugo. Untuk digunakan untuk mengekspresikan tujuan Reugo atau Reugo. Ditulis bersama dengan kata kerja dan ditulis di tengah kalimat sebagai penghubung dua klausa. Klausa pertama adalah tujuan, sementara klausa kedua adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pada klausa pertama. Dalam bahasa Indonesia artinya untuk. Aturan penulisan kata kerja kampus Reugo digunakan apabila kata kerja memiliki betsim. Kata kerja kampus Reugo digunakan apabila kata kerja tidak memiliki betsim atau memiliki racim real. Selanjutnya ada 3 contoh. Yang pertama, klausa pertama Hanggunggeo Gongbu Haryeo Go berarti untuk belajar bahasa Korea, dan klausa kedua Hanguke Waseo berarti datang ke Korea. Yang kedua, klausa pertama Yeo Hangel Garyeo Go artinya untuk pergi liburan. Klausa kedua Osel Saseoyo berarti membeli baju. Dan contoh ketiga yaitu Cinggu Ege Jurjeo Go klausa pertama karena ingin memberikannya kepada teman. Yang kedua, Saigil Geigero Mande Reuso klausa kedua saya membuat kue ulang tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Annyeonghaseyo Yorobun. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dua materi yang ada di dalam gambar, yaitu kalimat tujuan Mokjo Pyohyon dan kosakata 4 Jungsu Owi dalam bahasa Korea. Kalimat tujuan dengan eryogo bagian pertama dari gambar menunjukkan bagaimana cara menggunakan pola eryogo dalam bahasa Korea. Pola ini digunakan untuk menyatakan maksud atau tujuan di suatu tindakan. Contoh kalimat: Hangugo Gongbu Haryogo Hangugo Hawashiyo, datang ke Korea untuk belajar bahasa Korea. Tujuannya belajar bahasa Korea, tindakannya datang ke Korea. Selanjutnya ada Yonghengel Garyogo Esel Sasoyo, artinya membeli baju untuk pergi liburan. Dan tujuannya pergi liburan, tindakannya membeli baju. Selanjutnya ada Chinguege Juryogo Keikerel Madelo Soyo, artinya membuat kue ulang tahun untuk diberikan kepada teman. Tujuannya memberi kue kepada teman, tindakannya membuat kue ulang tahun. Jadi, kita bisa menggunakan pola ini dalam percakapan sehari-hari ketika ingin menyatakan tujuan kita. 2. Kosakata tempat Jungsu Gawanyon Ohwi. Bagian kedua dari gambar menunjukkan beberapa kosakata tentang tempat. Ini sangat berguna ketika kita ingin berbicara tentang lokasi dalam bahasa Korea. Nih, ada beberapa kata yang kita pelajari ya. Ada sigol, artinya kampung atau tempat tenang dan jauh dari kota. Selanjutnya ada dosi. Dosi artinya kota atau tempat dengan banyak gedung dan orang. Selanjutnya ada sam, pulau atau tempat yang dikelilingi oleh laut. Selanjutnya ada Gua Guangi, artinya tempat wisata atau lokasi yang sering dikunjungi turis. Selanjutnya ada Yushokji, artinya tempat sejarah atau situs bersejarah seperti kuil atau istana. Selanjutnya ada Batatga atau pesisir pantai, tempat tepi laut untuk bersantai. Kosakata ini bisa kita gunakan saat berbicara tentang perjalanan atau destinasi wisata. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, jadi hari ini kita belajar 2 hal penting dalam bahasa Korea. 1. Kalimat tujuan dengan untuk menyatakan maksud dari suatu tindakan. Yang kedua, kosakata tempat yang berguna untuk berbicara tentang lokasi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Maaf bila ada salah kata atau salah ucap karena saya masih belajar. Annyeonghaseyo, perkenalkan nama saya Resi Sadar dari Abi 5. Di sini saya akan menjelaskan slide 22, 25 sama 26. Gambar pertama yaitu Jeungse Sinun Hagumal dan Hanun Salam Bulewa Hamnida, yang artinya jangan iri pada orang yang bisa bicara bahasa Korea dengan baik. Terus gambar kedua pertanyaannya Eoje Goryo Gayo Dong Chagho Samyo guys Eyo, artinya kemarin saya menghadiri reuni SMA. Respon prediktif Bumyong dan Sing Eun Man Hen Ching Le Manal Geos Ibnida,
yang artinya pasti Anda bertemu banyak teman lama. Selanjutnya lihat gunyo yang berarti begitu ya atau ternyata begitu. Contoh A. Ideon Jumal Geolonsing is Eyo. Artinya akhir pekan ini ada pernikahan adikku. B. Cing Heogdel Ai Modu Mas Gegun Yo. Yang artinya pasti semua kerabat akan berkumpul. A. Eojo Gon Deung Hagyo Doncang Moim Ais Eyo. Yang artinya kemarin ada reuni teman SMA. B. Bangun Salam Deul Elman Iman Gesgun Yo. Yang artinya pasti bertemu banyak orang yang menyenangkan. A. Haji Geosim Elmos Meog S Eyo. Yang artinya aku belum makan siang. B. Baegal Gopeogsgun Yo. Yang artinya pasti kamu lapar. Selanjutnya ada 5 pertanyaan dan saya akan menjelaskan memakai bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama, saya akan melakukan perjalanan bisnis Eropa akhir pekan ini. Jawabannya bagus sekali, semoga perjalanan dinasmu lancar. Pertanyaan kedua, besok adalah reuni sekolah menengah kita. Jawabannya pasti menyenangkan, nikmati waktumu bersama teman-teman. Pertanyaan ketiga, saya tidak mengenal siapapun di Korea. Jawabannya jangan khawatir, saya akan menyukainya. Pertanyaan keempat, saya punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan akhir-akhir ini, jadi saya pulang kerja terlambat setiap hari. Jawabannya pasti berat, semangatlah sedikit lagi. Pertanyaan kelima, saya belajar memasak Korea di sekolah kemarin. Jawabannya seharusnya lain kali buatkan untukku juga. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum